Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih sudah menonton. Di video kali ini, saya ingin membagikan pengalaman pribadi saya, yaitu ke luar negeri, berlibur ke negara Eropa. Di sini, saya tidak ada unsur kesombongan pada teman-teman kalau saya udah pernah nih ke luar negeri. Tidak seperti itu. Tapi di sini saya membagikan cerita pengalaman pribadi saya. Kebetulan, saya itu pergi berlibur pada tahun kemarin, 2023 di bulan November. Nah, kenapa saya memilih seperti itu? Dan kenapa berangkat pada bulan tersebut? Yang pertama adalah keuangan ya. Kedua adalah waktu yang pas dan yang baik untuk pribadi saya juga. Kenapa? Karena kebetulan saya berasal dari negara Indonesia yang mempunyai iklim tropis, atau yang biasa teman saya rasakan tuh selama di Indonesia adalah kemarau dan musim hujan saja gitu loh. Nah, kalau di negara Eropa itu kan ada semacam-macam di negara lain ya. Ada musim gugur, semi ya, terus summer, kemarau, panas, dan musim salju. Jadi buat teman-teman dipastikan kalau memang fisik teman-teman tidak tahan dingin, pilihlah bulan-bulan di mana cocok buat teman-teman gitu, seperti musim kemarau ya, summer lah ya, panas gitu ya. Jadi terus juga kalau buat foto-foto juga enakan summer ya, tapi ada juga yang suka di musim semi gitu ya, musim gugur ya. Nah, di sini saya ingin memberitahu nih pada teman-teman nih, apa saja sih perlengkapannya dan apa saja yang kalian harus siapkan gitu. Selain duit atau uang, itu kalian harus persiapkan koper yang besar. Kebetulan saya itu pergi ke 3 negara, ke Amsterdam, ke Belgia, dan Prancis. Masing-masing negara itu mempunyai ciri khas sendiri ya, semacam kayak populasi ya, makanan gitu ya. Nah, untuk mata uang sama, mereka di sana itu memakai nilai mata uang yaitu euro ya, bukan dolar ya. Nah, kalian itu harus persiapkan dulu tuh ke sana. Biasanya kalau saya tidak salah itu mempersiapkan uang sekitar 600 sampai 900 euro cash ya, bukan di dalam rekening ya. Perlu kalian ketahui, kalian itu harus membawa uang cash dalam berbentuk euro yang sudah disiapkan, yaitu sekitar 600 sampai 900 euro. Kalau dirupiahkan dalam kurs yang sekarang ini, estimasi sekitar dari 15 juta sampai 20 atau 25 juta kalian megang uang cash. Lumayan ya, banyak ya. Karena apa? Karena di sana itu ekonomi di sana itu sangat jauh berbeda dengan negara saya sendiri. Seperti kayak saya tinggal di negara Indonesia ya, biasa makan 15.000 juga udah dapet. Nah, di sana buset dah. Di sana itu apa-apa mahal teman-teman ya. Kita bahas ke iklim dulu ya. Di bulan November saya di sana itu mendapati ketiga negara ini dengan iklim yang bisa dibilang sama ya. Nah, di sana itu selisih 6 jam dari Indonesia ke negara Eropa ya. Misalnya saya berada di Indonesia itu jam 6 pagi, tapi kalau di negara Eropa itu masih jam 12 malam ya, sekitar 6 jam durasi perbedaannya. Nah, buat teman-teman nih, apalagi kalau yang memang tidak tahan sama cuaca dingin, bukan salju ya, tapi cuaca dingin ya, bukan yang berbentuk beku atau ada es-esnya gitu ya, tapi musim dingin seperti kayak AC ya, tapi AC-nya banyak gitu ya. Jangan samakan AC dengan cuaca real ya, cuaca bumi ya, itu beda gitu. Nah, saya itu di sana mengalami suhu sekitar 6 sampai 9 derajat. Nah, saya itu keliling-keliling di sana. Yang menurut saya paling dingin ketika di sana untuk suhunya pada bulan November yaitu di Amsterdam. Itu dingin sekali. Itu sekitar 6 sampai 9 derajat. Nah, kalau untuk Belgia dingin tapi nggak sedingin Amsterdam. Amsterdam itu sangat lumayan dingin banget sih kalau menurut saya perbedaannya. Kalau Prancis itu dinginnya nggak terlalu parah gitu loh. Jadi masih bisa ya pakai kaos kayak gini ya, masih bisa ya. Tapi kalau yang nggak kuat juga tetap pakai jaket. Tapi disarankan kalian pakai jaket ya. Ingat, jaketnya itu bukan jaket-jaket kayak jaket motor ya, jaket-jaket parasut gitu ya. Sebisa mungkin yang jaket ada layernya gitu, jadi double layer ya, ada
anti basah, dan di dalamnya itu ada kedap udara ya, jadi nggak nembus, nggak nembak gitu, jadi mantul ya. Kebetulan saya pakai sweater atau jaket yang bermotif polar ya, kayak bulu lah ya, jadi kalau untuk kena udara aman. Nah, rata-rata sih orang yang pakai yang berbentuk jaketnya itu jaket musim dingin yang kotak-kotak tuh. Nah, kalian bisa searching aja jaket musim dingin ya. Nah, itu di situ banyak. Ada yang bulu, ada yang kotak-kotak kayak gitu ya, kayak kasur lantai lah yang modelnya jaketnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa kita mempersiapkan uang di sana segitu banyaknya? Yang dari rupiah harus kita tukarkan sebelum berangkat menjadi euro. Karena ekonomi di sana sangat jauh berbeda. Karena saya makan di Indonesia cuma 15.000, di sana sekali makan 200.000 sampai 300.000. Itu estimasi sekitar 20 sampai 30 euro sekali makan loh. Kalian bayangin. Tapi ya mohon maaf ya, mungkin inilah saya baru sadar kenapa negara Eropa sana pernah menjajah Indonesia, kayak Belanda ya. Itu kenapa bisa menjajah Indonesia zaman dulu ya. Karena saya merasakan pergi ke Belanda itu memang kurang dari yang namanya rempah-rempah kalau untuk soal makanan. Makanya dia tuh ke negara Indonesia, ngejajah Indonesia, yaitu dengan rempah-rempah. Makanya kita bersyukur banget kalau kita tinggal di negara Indonesia yang bisa makan nasi padang ya, makan rendang kayak gitu segala macam. Wow, nikmat luar biasa. Tapi ketika saya pergi ke negara Eropa, buset, Masya Allah, rasanya seperti kayak hambar banget. Dibilangnya dia mungkin seperti kayak mengurangi mecin ya. Kalau Indonesia kan lebih dominan mecin ya, kebanyakan garam yang gurih-gurih kayak gitu. Tapi di sana itu negara yang memang menghindari itu gitu loh. Terus juga kayak rempah-rempah tuh kurang lah menurut saya. Kalau misalnya ada kok yang enak, ya betul memang ada, cuman jarang gitu loh yang bisa memasak seperti kayak masakan Indonesia gitu. Negara Eropa itu rata-rata ya mayonnaise, steak gitu ya. Nah, saya di sana, Masya Allah, kalau buat makan nggak makan tapi lapar, cocok nggak cocok. Kalau nggak makan nanti masuk angin, lebih bahaya kan. Mau nggak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, saya harus makan. Ya makan makanan yang ada di sana. Ya udah gitu loh. Nah, ketika itu saya cobain makanan di sana, itu memang nggak ada yang terlalu srek, yang enak banget di hati gitu loh. Hanya bisa aneh lah pokoknya lah. Saya juga nyari saus juga, saus itu berbeda dengan rasa yang ada di Indonesia gitu ya, kayak saus cabe. Saya cari saus cabe ya, itu sangat jarang ya. Bahkan di restoran pun sausnya itu sangat berbeda ya. Kalau di Indonesia kan ada rasa manis, ada sedikit asam gitu ya. Kalau di sana tuh bener-bener saus tapi kayak aneh lah pokoknya. Makanya kalau misalnya kalian mau pengen ke sana silahkan coba. Tapi saya sarankan kalau kalian suka yang pedas, bawa sambal saset. Terserah sambal terasi, sambal yang cabe atau apa, sasetan lah kalau bisa. Itu taruh aja di koper, bawa banyak deh. Apalagi makan makanan Indo ya, kayak makanan Indomie, pop mie itu kalian bawa dah. Nah, saya sarankan juga kalian bawa sebanyak mungkin dah gitu, tapi jangan berlebihan gitu loh, agar koper tidak kena charge ya, tidak kena biaya lagi tambahan, karena biayanya lumayan. Saya dengar lagi itu terkait peraturan sekitar ya 1 juta atau 1.500.000 kalau memangnya kelebihan kapasitas. Nah, saya itu berangkat dari Indonesia itu sekitar 16 jam total perjalanan ya. Kalau dicampur sama transit itu 20 jam. Karena sempat lama saya di Qatar. Kebetulan saya naik Qatar gitu. Saya dari Bandara Soekarno-Hatta 8 jam terbang ke Doha ya. Saya naik pesawat Qatar dari Doha, itu saya menunggu lumayan lama ya, menunggu pesawatnya itu transitnya sekitar 4-5 jam ya kalau nggak salah. Nah, habis itu saya lanjut lagi tuh naik pesawat dari Doha ke Amsterdam. Nah, kebetulan saya ke Amsterdam dulu turunnya gitu. Nanti lah nextnya ke Belgia itu saya naik bis, terus juga ke Prancis juga saya naik bis di sana. Jadi kalau durasi dari Amsterdam ke Belgia itu sekitar 2 jam, dan Belgia ke Prancis pun 2 jam. Jadi selisihnya 4 jaman ya kalau dalam
kendaraan darat ya. Nah, untuk populasinya sih lebih, kalau pribadi saya lebih nyaman di Amsterdam ya, terutama apalagi saya orangnya yang biasa nggak terlalu pengen yang rame banget, jadi kayak semacam introvert ya, saya orangnya suka menyendiri lah, sendiri gitu ya, suka yang sepi-sepi lah, nggak terlalu suka yang terlalu ramai banget. Jadi kalau terlalu ramai itu kayaknya sumpok gitu kelihatannya. Nah, jadi saya ke Amsterdam dulu sekitar 2 atau 3 hari, saya lanjut lagi ya ke sana, ke Belgia. Ke Belgia tuh biasanya banyak-banyak museum-museum, gedung-gedung seperti kayak di kota tua lah ya, di Fatahillah seperti itu. Nah, terus juga 2 jam lagi saya berangkat lagi ke negara Prancis gitu. Kebetulan di Belgia itu hanya singgah aja, kayak main aja gitu, kayak ngelihat mannequin fish yang itu, yang anak kecil, anak balita ya, apa-apa ya, kurang, saya juga lupa, pokoknya umur yang balita masih kecil ya, itu punya sejarah tersendiri gitu. Makanya dia dikenang, dia dibikin seperti kayak patung ya, patung anak kecil ya, mannequin fish. Nah, di sana itu banyak turis-turis yang berfoto-foto di sana. Jadi hanya singgah seperti itu aja saya di Belgia. Selebihnya saya pergi ke negara Prancis, yaitu lumayan. Di Amsterdam kan saya itu kurang lebih 10 hari ya teman-teman ya. Sehari perjalanan, terus juga pulang juga sehari gitu. Jadi 2 hari kemakan tuh buat pulang pergi perjalanan. Nah, 8 harinya itu saya liburan di sana. Seperti 2 atau 3 hari saya di Amsterdam, sisanya di yang nginepnya lagi saya di Prancis. Kebetulan dekat sama bandara, jadi agar lebih aware ya, lebih perhatian dengan waktu, terus juga lebih aman lah untuk jaga-jaga agar tidak ketinggalan pesawat gitu. Karena tiketnya saja lumayan ya, mungkin seharga motor ya untuk tiketnya ya. Nah, buat teman-teman nih, persiapkan jaket ya, jaket tuh yang penting jaket ya, obat-obatan gitu loh, itu yang paling penting, obat-obatan ya. Kedua jaket, ketiga celana dan kaos-kaos. Sebisa mungkin pakai pakaian yang hangat gitu ya. Kalau misalnya biasanya kan kalau pakaian hangat itu kan mahal ya. Ya kalau bisa kalian pakai kaos, terus pakai jaket yang menurut kalian baik, bagus dan aman buat teman-teman. Saya sarankan jangan menyepelekan negara orang dengan cuaca ya, karena itu sangat jauh dan sangat ekstrim untuk cuaca, karena tidak bisa ditebak. Kadang hujan, kadang tiba-tiba dingin banget gitu. Nah, saya sarankan tetap hati-hati di sana ya. Perlu kalian ketahui untuk makan makanan di sana lumayan mahal ya, sangat-sangat mahal dah ya. Bisa dibilang tuh sehari saya bisa habis 1 juta sehari. Sehari itu bisa menghabiskan uang 1 juta, 1 hari bisa menghabiskan uang 1 juta untuk keliling-keliling atau makan makanan yang ada di sana. Karena sekali makan ya itu yang tadi saya bilang 20-30 euro, artinya tuh sekitar ya 200-300 ribu sekali makan. Kalau nggak tahan mata mah ya maunya makan mulu, namanya dingin kan. Nah, sebisa mungkin ya harus tetap ada yang namanya basic untuk ngirit ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian tipe-tipe orang sultan ya bebas, terserah ya. Kalau mengambur-amburin uang ya terserah, uang kalian bukan uang saya. Nah, jadi saya sarankan itu adalah jaket ya, bawa baju yang jangan terlalu banyak juga, yang sekiranya cukup untuk kalian berlibur. Misalnya kalian kayak seperti saya 10 hari, ya itu saya estimasi bawa 6 sampai 7 setel lah. Karena kan sisanya kan kepotong di pesawat gitu ya. Dan di sana juga ya nggak rese lah orangnya itu ya. Jadi nggak kayak mungkin banyak yang hal-hal yang negatif atau apa ya. Di sana tuh negara Eropa ya beda-beda sih ya, macam-macam. Kalau terkenalnya kan di berita atau di sosial ya, sosial media atau apa, yang paling rentan itu ya negara Prancis ya, banyaknya tindakan kejahatan. Tapi menurut saya di semua negara pun sama sih, kalau menurut saya pasti ada yang namanya orang jahat dan orang baik, tergantung dari kitanya aja. Yang penting waspada seperti itu. Jangan sampai kalian terkecoh ya, apalagi buat yang kalian nih yang suka ngeliat cewek-cewek cantik ya, bule-bule, nah itu hati-hati itu, jangan terbawa arus ya, diajak ngobrol bule cantik,
bodinya bagus lah segala macam yang menurut kalian ideal segala macam. Tapi hati-hati, yang seperti itu bisa dibilang ada scam ya, ada seperti kayak jambret atau copet lah ya, bisa terkenal. Tapi saya tidak menganggap semua orang itu di negara mereka itu seperti itu, tidak. Tapi yang saya sarankan adalah waspada ya. Begitupun di Indonesia kan banyak, ada copet, ada jambret, tergantung dari kitanya. Yang penting kita waspada. Saya sarankan kalian kemana-mana kalau pergi ke negara Eropa itu diusahakan bawa tas lempang ya, dibiasakan bawa tas lempang ya di depan ya. Di tas itu saya sarankan memasuki paspor ya. Paspor kalian harus jaga selalu. Itu yang saya harapkan dan saya inginkan kepada teman-teman, selalu masukin paspor di dalam tas, jangan pernah tinggal di hotel ya, untuk mengurangi resiko-resiko yang berlebihan gitu ya, entah ada pencurian atau apa ya, apalagi di negara orang gitu. Nanti kalau misalnya kalian hilang, kalian repot tuh paspornya tuh, kalian mau pulang gimana, kalian harus mengurus dulu ke kedutaan, ke kantor polisi di sana, dan ya banyaklah macam-macam peraturan. Dan sama seperti kayak negara Indonesia, kalau bule pergi ke Indonesia dia nggak ada paspor, ya paspornya hilang ya dia nggak bisa pulang ke negaranya gitu. Jadi paspor itu sangat penting, itu jangan sampai hilang, serius jangan sampai hilang sebisa mungkin. Tapi rata-rata orang yang pergi ke luar negeri itu yang kalau tindakannya ceroboh sembarang, ya itu resikonya. Kalau rata-rata orang yang ceroboh ya bisa kehilangan paspor, entah dia lupa naruh, entah jatuh, entah dia copetan ya. Nah, kayak saya sarankan itu adalah pakai tas yang ada di depan, jangan pernah bawa tas yang berada di belakang, karena beresiko ada scam atau ada pencurian, pencopetan atau jambret ya. Oke, kita balik lagi ya. Di negara sana itu lumayan enak, cuacanya juga bersih ya, air putih itu ya nggak usah pusing ya kita kayak beli di supermarket gitu ya. Di sana itu dari keran gitu, dari keran kamar mandi pun kita bisa langsung minum. Itulah hebatnya negara luar yang mempunyai ekosistem yang bagus gitu ya, yang bersih gitu. Di Indonesia sebenarnya juga ada, cuman ya karena beberapa orang yang lalai, yang buang sampah sembarangan, yang mencemarkan udara, mencemarkan populasi, yaitu dari manusia sendiri. Mungkin di negara sana mempunyai SDM yang baik, makanya itu rata-rata, bukannya saya menjelekkan Indonesia itu jelek ya, enggak, saya tidak ada unsur seperti itu. Cuman ya saya mengakui bahwa Indonesia dengan luar negeri itu kalau untuk peradaban ya lebih hebat mereka gitu dibanding kita. Tapi tetap kita harus mempunyai prinsip yang baik gitu. Jangan katakan kalau kita itu bodoh gitu. Pastikan kepada mereka kalau kita juga bisa seperti mereka. Tunjukkan jati diri kita menjadi manusia warga negara Indonesia yang baik, yang berguna bangsa untuk negara. Nah, buat teman-teman nih, apalagi ya. Jadi buat teman-teman kalau saya sarankan itu yang paling terpenting, koper ya, diisi makanan, obat-obatan, bawa jaket tebal ya, celana yang banyak, baju bawa secukupnya, jangan berlebihan karena bisa over ya. Karena kalian kan bisa aja kan beli yang namanya bingkisan, souvenir ya, buat pulang ke negara Indonesia. Seperti itu teman-teman. Pastikan teman-teman selamat, jangan lupa berdoa kemanapun teman-teman berada, kemanapun teman pergi, tetap lakukan berdoa. Baik semua agama ya. Kita itu tetap harus mengakui bahwa kita butuh Tuhan ya, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita harus berdoa agar kita selamat dimanapun kita berada. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, video ini sudah saya sampaikan pengalaman pribadi saya. Next, saya akan cerita di video berikutnya tentang negara Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sukses, dadah.